Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Umi Hafsyah, ahli gizi yang bertugas hari ini. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Saya Marisa, Mbak. Oke, Ibu Marisa. Usia Ibu berapa ya? 35 tahun. Oke, 35 tahun. Sebelumnya boleh saya tahu hari ini Ibu datang ke Poligizi dengan tujuan apa? Saya habis diperiksa sama dokter sih, Mbak, terus disaranin buat ke Poligizi. Oh begitu, berarti Ibu sudah menjalani pemeriksaan ya dan sudah dapat surat rujukan. Boleh saya lihat surat rujukan? Oh iya boleh, Mbak. Oke, saya izin baca ya Ibu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai surat rujukan dari dokter yang sudah Ibu bawa hari ini. Jadi di sini berdasarkan surat rujukan ini tertulis kalau misalkan hasil pemeriksaan gula darah sewaktu Ibu itu berada di atas nilai normal, Bu. Jadi nilainya itu mencapai 235 mg per desiliter, di mana hal ini itu sudah lebih dari nilai normalnya, yaitu kurang dari 200. Kemudian di sini kadar HbA1c Ibu juga sudah mencapai 7%, di mana nanti kadar normal seharusnya itu adalah kurang dari 6,5%. Nah, kondisi ini menunjukkan kalau misalkan kadar gula darah dalam tubuh Ibu itu belum terkontrol dengan baik, sehingga mengarah pada diagnosis diabetes mellitus atau yang sering disebut juga dengan kencing manis. Sehingga dokter merujuk Ibu ke Poligizi ini untuk mendapatkan edukasi dan juga pengaturan pola makan yang sesuai. Oh iya sih, Mbak, tadi juga dokternya bilang kalau gula darah saya itu tinggi. Oke, betul Ibu. Jadi pengaturan makan itu sangat berperan penting dan juga dalam membantu menurunkan dan menstabilkan kadar gula darah. Selain pengobatan dari dokter, jadi pengaturan makan juga harus disesuaikan gitu. Karena itu di sini saya perlu menggali lebih lanjut terkait kondisi Ibu sehari-hari. Bisa kita lanjut? Bisa nggak? Oke, di sini sebelumnya saya ingin bertanya Ibu, kira-kira Ibu punya keluhan apa ya akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini saya sering haus, Mbak, terus saya sering kencing sama sering capek. Gitu, berarti keluhan Ibu sekarang sering merasa haus, kemudian sering ingin buang air kecil sama sering kelelahan ya Bu. Nah, kira-kira keluhan ini dirasakan sejak kapan ya Bu? Kurang lebih 2 bulan terakhir sih, Mbak. 2 bulan terakhir. Oke, jadi keluhan tersebut yang sudah Ibu sebutkan tadi merupakan gejala yang sering muncul kalau misalkan kadar gula darah itu tinggi Bu. Jadi kadar gula darah tinggi ini lah yang perlu kita kontrol. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi Bu, mengontrol pola makan, mengatur pola makan, dan juga diselingi dengan pengobatan dari dokter. Gitu. Nanti diharapkan dari pengaturan pola makan dan juga obat ini, keluhan dan juga gejala yang Ibu rasakan sehari-hari itu bisa berkurang. Gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diet diabetes mellitus menggunakan leaflet ini ya Ibu. Jadi sesuai leaflet ini dijelaskan kalau misalkan diet diabetes mellitus itu merupakan pola makan teratur dan juga seimbang yang dirancang untuk mengembalikan kadar gula darah dan sekaligus tetap memenuhi kebutuhan gizi harian Ibu. Jadi diet ini tuh akan dianjurkan untuk pasien dengan gula darah sewaktu yang tinggi lebih dari 200 mg per desiliter dan juga kadar HbA1c yang tinggi seperti kondisi Ibu saat ini. Oh, berarti makannya harus diatur gitu ya, Mbak? Betul sekali Ibu. Nah, kemudian di sini bisa dilihat kalau misalkan tujuan dari diet ini diantara lain adalah yang paling penting yaitu mengontrol kadar gula darah Ibu agar tetap stabil. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan atau mencapai berat badan ideal. Yang ketiga itu adalah mencegah komplikasi diabetes seperti hiperglikemi atau hipoglikemi. Dan juga yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan zat gizi sesuai dengan kondisi Ibu. Nah, di sini selanjutnya akan dijelaskan mengenai prinsip diet diabetes mellitus. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah prinsip 3J. Apa itu 3J, Mbak? Prinsip 3J ini adalah tepat jenis, tepat jumlah, dan juga tepat jadwal. Dimana kalau misalkan tepat jenis itu adalah Ibu itu dianjurkan untuk menghindari karbohidrat sederhana seperti kayak gula, permen, atau makanan-makanan manis seperti
kue dan juga minuman manis, dan lebih dianjurkan untuk konsumsi serat yang lebih banyak gitu. Mungkin sekitar 20 sampai 25 gram per hari, terutama dari sayur dan juga buah. Itu untuk prinsip pertama ya Bu, dari tepat jenis. Kemudian prinsip kedua yaitu tepat jumlah, di mana jumlah energi, protein, lemak, dan juga karbohidrat ibu itu disesuaikan dengan kebutuhan harian ibu gitu. Kalau di sini contoh di sini sudah dicontohkan kalau misalkan kebutuhan energi 1650 kcal per hari, sehingga porsinya itu nggak berlebihan. Mungkin ini bisa dijadikan acuan ya Ibu. Di sini sudah tertulis kalau misalkan pola makan dalam sehari itu seperti apa dan bagaimana dan seberapa jumlahnya gitu. Kalau makan nasi boleh Mbak? Makan nasi boleh Ibu, nanti diperhatikan aja untuk karbohidrat kompleksnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah tepat jadwal, di mana jadwal makan ibu itu harus teratur gitu. Biasanya 3 kali makan utama dan 2 sampai 3 kali selingan, supaya nanti kadar gula darah ibu itu tidak naik atau turun drastis. Jadi jadwalnya itu harus pasti. Seperti di contoh ini juga sudah dijelaskan. Di sini misal makan pagi, nah, sekitar jam 6 atau sampai jam 8. Kemudian nanti ada snack. Kemudian makan siang di jam 12 sampai jam 1. Kemudian ada snack sore. Dan makan malam di jam 6 sampai jam 7. Kemudian nanti di jam 9 ada snack malam gitu. Nah, di sini juga Bu, sebagai gambaran, di sini juga ada contoh menu sehari, mulai dari pagi, siang, malam, dan juga ada selingan. Kemudian menu ini tuh menunjukkan kalau misalkan ibu itu tetap bisa makan makanan lengkap. Hanya saja porsinya dan juga jenisnya itu harus disesuaikan. Begitu Ibu. Oh begitu ya Mbak? Betul sekali Ibu. Jadi untuk di sini juga di yang terakhir ini adalah gambar piring teh. Di sini untuk memudahkan ibu supaya ibu bisa menggunakan metode piring sehat, yaitu dengan direkomendasikan itu setengah porsi piring itu setengahnya sayur, kemudian seperempatnya lauk pauk, kemudian seperempatnya lagi itu adalah karbohidrat, seperti itu. Oh berarti sayurnya paling banyak gitu ya Mbak? Iya, sayur itu paling mendominasi Bu, jadi setengah, bisa dari sayur atau bisa dari buah untuk seratnya. Oh oke. Baik, jadi sebagai kesimpulan, diabetes ini bukan berarti ibu tuh nggak boleh makan apapun ya Bu, tapi ibu lebih mengatur jenis, jumlah, dan juga jadwal makan supaya kadar gula darah ibu itu lebih terkontrol, dan juga keluhan yang ibu rasakan tadi bisa berkurang secara berangsur-angsur begitu. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira ada yang ingin ibu tanyakan? Sejauh ini udah jelas Mbak, saya juga udah lumayan paham. Oke. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga edukasi ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Ibu. Ya, insya Allah ya Mbak.